saestu ngaturaken bela sungkawa ingkang saageng-agengipun. Kapundhutipun santri kami, anak kami, murid kami, teman belajar kami, Abdul Karim Putra Wibowo sama Polres, udah sama Polres. Ke Polres saja. Sukoharjo. putra saking panjenenganipun Bapak Tri Wibowo saha Ibu Yuli Sri Utami. Kula atas nama segenap pengurus Yayasan Azayati, segenap pengurus Pondok Pesantren Al-Quran Azayati, segenap Dewan Guru SMP Pesantren Tahfidz Azayati, saestu ngaturaken bela sungkawa ingkang saageng-agengipun. Kapundhutipun santri kami, anak kami, murid kami, teman belajar kami, Abdul Karim Putra Wibowo. Sekarang izin statement sebentar itu terkait Sama Polres, udah sama Polres. Ke Polres saja. Sukoharjo. Udah sama Polres. Tapi untuk kegiatan belajar mengajar masih berlangsung ya Gus ya? Udah sama Polres saja. Oh ya. Katanya habis di sekolah itu pengeroyokan seperti apa ceritanya? Ya, kalau informasi yang saya terima itu pelakunya satu. Nah, tapi kalau sampai almarhum sampai nggak ada itu kan berarti kemungkinan loh ya. Itu nggak, pelakunya lebih dari satu. Tapi kenyataannya sekarang yang posisi ditahan itu satu anak. Tuh. Sedangkan selama ini kan sebelum anak itu mondok 1 tahun yang lalu, itu kan waktu SD-nya itu kan nggak mondok, posisi di rumah itu anak itu selalu berinteraksi dengan saya karena dia salah satu murid TPA saya. Nah itu setiap dia pulang itu kan selalu ke rumah saya, itu selalu tanya, Rim, kamu selama di pondok ada cerita apa? Saya tanya gitu. Kamu kerasan nggak di sana? Aman Pak D, kan dia manggil saya Pak D. Aman Pak D, nggak ada masalah gitu loh. Dan yang terakhir kami kebetulan anak saya itu kan teman baiknya dia almarhum. Itu sebelum ada kabar 5 jam sebelum ada kabar beliau meninggal, itu kita anak saya itu buka status IG-nya. Anak itu membuat status apa itu ya? Mengatakan di statusnya itu minta maaf kepada ibunya, minta maaf yang pertama itu, yang kedua minta doanya supaya dia bisa melewati hari-hari dia seperti itu 5 jam sebelum ada kabar duka itu, 5-4 jam sebelum kabar duka itu anak saya membuka status IG-nya, almarhum membuat status itu gitu loh, seperti itu. Berarti itu sekitar statusnya diposting sore atau siang? Itu meninggalnya kan sekitar habis duhur jam sekian. Berarti pagi ya? Kemungkinan sekitar sebelum duhur itu buat statusnya gitu. Statusnya kalau boleh tahu seperti apa sih? Saya kurang, anak saya yang tahu itu. Cuma anak saya bercerita kemarin ditunjukkan ke saya seperti ini. Pokoknya intinya dia
minta doa kepada mohon maaf kepada ibunya karena belum bisa menjadi 100% sesuai dengan harapannya, dan dia minta doanya karena hanya doa ibunya yang bisa mengeluarkan dia atau dia bisa keluar dari permasalahan dia gitu loh. Seperti itu. Kalau sosok almarhum sendiri seperti apa Pak? Anaknya baik, santun, luar biasa dia sregep mau ke masjid, bahkan karena rumah antara masjid yang didatangi sama rumahnya yang tempat duka itu ngelewati rumahnya, malahan almarhum itu jemput anak saya ngajak ke masjid seperti itu tiap hari selama dia di rumah. Apalagi kalau dia pulang dari pondok itu pulang itu dia seperti itu, rutin itu. Anak pertama ya? Anak pertama dari 3 bersaudara seperti itu. Kalau alasannya milih ke Pondok Sayyadi, Saya kurang tahu. Kalau saya pikir ya karena mau pondok sama lah, tujuannya sama, niatnya sama. Tapi saya nggak nanya kok ke sana, alasannya saya nggak bertanya itu. Kalau putranya namanya Siapa anak saya? Putranya Khairul Azam. itu memang tetangga. Ya, Besti, ya, teman dekat gitu loh. Dia selalu bertiga serangga itu, ada almarhum sama satu Azam anak saya, yang kedua Yusuf. Ini kebetulan Yusuf itu posisi sekolah di Gresik sekarang, berarti karena Azam sendirian. Biasanya ya dia kalau apa-apa ke masjid bertiga, kemana-mana bertiga, seperti itu. Kalau selamat mungkin tahu yang ditahan satu itu dari siapa? Dari bapaknya almarhum. Diberi konfirmasi dari Polres gitu. Iya, seperti itu. Tapi Temannya atau siapa itu kalau? kakak tingkatnya, kakak kelasnya. Seperti itu. Dan saya juga mau tanya detail ke bapaknya almarhum itu ya, saya masih kurang tega gitu loh. Karena setiap diajak bertanya hal itu selalu menangis beliau, belum bisa terima. Belum tahu yang luka di bagian mana. Saya tanya ke bapaknya waktu di visum, waktu menemukan itu nggak ada tanda-tanda luka di tubuhnya. Itu menurut bapaknya ya, saya tanya. Nah, ini ada tanda-tanda lebam di mana, saya tanya. Ya ada.